Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya beberapa contoh cemburu ya. Contoh cemburunya istri-istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu berapa sih semuanya? Semuanya kalau di total itu kira-kira 13 ya. Ya. Termasuk Khadijah ya. Kalau kita mencontohkan cemburu ini jam berapa ini? Sebentar saya cepatkan ya Allah, udah 5:30. Tidak terlepas dari istri Nabi yang bernama Aisyah. Kalau kita bahas cemburu itu mesti hubungannya sama situ. Ya semuanya cemburu, cuman yang paling terkenal itu dari Bunda Aisyah ya. Yang pertama, cemburunya Aisyah kepada Zainab binti Jahsy. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika Nabi, saya bacakan saja biar cepat, ini sudah 5:30 ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Kalau sudah selesai. Suatu ketika Nabi di rumahnya Aisyah, tiba-tiba Zainab mengirimkan mangkok berisi makanan. Melihat hal itu, maka Aisyah langsung cemburu. Kemudian memukul tangan pelayan itu yang membawa makanan itu. Maka jatuhlah mangkok tersebut dan pecah. Kemudian Nabi mengumpulkan kepingan-kepingan pecahan itu beserta makanannya. Nah, betapa luar biasa Nabi sabarnya. Coba kalau kita ngalami gini, ya. Sambil mengatakan, "Gharat ummukum." Ibumu lagi cemburu, gitu ya. Kata Rasulullah. Lalu menahan pelayan itu dan memberikan padanya mangkok milik Aisyah untuk diberikan kepada Zainab sebagai gantinya. Mangkok yang pecah tersebut beliau simpan di rumahnya Aisyah. Kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, "Ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in." Makanan yang dirusak itu harus diganti dengan makanan, dan bejana itu juga harus diganti dengan bejana. Nah ini ya. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulan yang ringkas itu begini. Jadi Rasulullah itu tidak mempermasalahkan cemburunya Aisyah. Yang dia permasalahkan adalah mangkoknya yang pecah itu. Jadi itu harus diganti gitu. Harus diganti. Cemburunya kayak gitu nggak apa-apa perempuan ya. Tapi memecahkan mangkok ya harus diganti gitu. Ya udah ganti. Dalam riwayat lain bahkan lebih tegas, udah kalau gitu ganti, bilang ke Aisyah gitu. Bukan masalah cemburunya. Kemudian yang kedua contoh cemburunya Aisyah kepada Sofiyah binti Huyai. Ya. Sofiyah ini adalah berasal dari keturunan Yahudi ya. Ini berdarah Yahudi, dinikahi belum genap usia 17 tahun ya. Keturunan dari Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dulu yang pernah saya ceritakan adalah sebagai provokator ya. Provokator yang melakukan namimah dan terjadilah perang Khandaq. Waktu kita bahas namimah dulu saya cerita itu ya. Sofiyah ini adalah seorang wanita yang sangat cantik ya. Memiliki dua mata yang jernih dan berkaca-kaca. Pandai memasak, sabar orangnya dan pendiam. Bahkan di dalam riwayat lain itu karena selalu dikucilkan sama istri-istri lainnya, semua istri Rasulullah cemburu pada Sofiyah itu karena cantiknya itu. Bahkan Aisyah sama Hafsah itu istilahnya kalau bahasa kita sering mencaci lah gitu ya. Akhirnya Sofiyah itu sering duduk menangis gitu. Nah, kan bela sama Rasulullah. Nah kemudian ketika Rasulullah membawa Sofiyah ke rumah salah seorang sahabat, maka para wanita Ansor berkumpul di sekitar rumah sahabat itu untuk melihat kecantikan Sofiyah. Dan di antara para wanita itu yang berkumpul tadi itu adalah Aisyah. Ketika Nabi bertemu Aisyah, ketika keluar dari kerumunan wanita-wanita itu, Nabi berbicara atau Aisyah langsung balik pulang gitu loh. Meninggalkan itu ketika sudah melihat Sofiyah ya. Langsung cemburu dan meninggalkan itu, tapi dikejar sama Rasulullah, dipegang bajunya. Kemudian Nabi berbicara dengan Bunda Aisyah sambil bergurau, sambil tersenyum. Beliau mengatakan begini, "Apa yang engkau lihat wahai wanita berambut pirang?" Kata Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, "Aku melihat orang Yahudi
Rasulullah bersabda, ojo ngomong ngono toh gitu. Jangan berkata seperti itu. Sofia itu sudah masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Nah, perhatikan, ketika Aisyah cemburu itu sama Rasulullah dibiarkan, tapi ketika keluar dari mulutnya mencaci, nah pernyataan itu wong Yahudi kok. Ketika keluar pernyataan buruk atau pernyataan mencela, maka Rasulullah langsung mengingatkan, tidak mendiamkan. Kalau cemburunya enggak apa-apa Rasulullah, tapi ketika dia sudah bercampur dengan perkataan mencela, maka ini sudah melampaui batas. Ya, maka Rasulullah langsung mengingatkan Aisyah, ya ojo ngono to, jangan berkata seperti itu. Sofia itu sudah masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, cemburunya Aisyah kepada adiknya Khadijah yang bernama Hala. Nah, Khadijah itu sebetulnya udah ketika menikah sama Aisyah, Khadijah sudah nggak ada, udah meninggal ya. Tapi luar biasa cemburunya Aisyah kepada Khadijah ini. Jangankan Khadijah, adiknya aja dicemburui ini, gitu loh. Adiknya Khadijah. Nah, di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis riwayat Aisyah, ini Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. Adiknya Khadijah yang bernama Hala meminta izin kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah terkejut dan kemudian beliau mengucapkan begini, ya Allah halah toh gitu. Aku merasa cemburu mendengar Rasulullah berkata begitu. Lalu aku mengatakan, untuk apa kamu masih saja teringat pada seseorang perempuan tua di antara perempuan-perempuan tua Quraisy yang sudah ompong? Lah apa kok cieling-eling nang wong wedok ompong sih, kalau bahasa kita gitu. Yang sudah lama mati, padahal Allah sudah memberimu dengan pengganti yang lebih baik daripada dia. Nah, ini kata-kata Aisyah. Maka rona muka atau ronah wajah Nabi menjadi berubah dan memarahi Aisyah dengan mengatakan begini, demi Allah, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku tatkala yang lain ingkar. Ia benarkan perkataanku ketika orang lain mendustakannya. Ia bantu aku dengan hartanya ketika orang lain tidak memberikan hartanya. Allah memberiku anak-anak darinya dan tidak dari yang lain. Yang terakhir, saya berikan contoh Aisyah cemburu kepada Rasulullah. Cemburu yang gak jelas, yang keempat ini. Pada suatu malam, ketika Bunda Aisyah tidur bersama Rasulullah, Aisyah terbangun dan tidak melihat Rasulullah di sampingnya. Maka hatinya curiga dan setan meniupkan bisikannya, jangan-jangan dia tidur dengan istrinya yang lain. Kata Aisyah, padahal malam ini adalah giliranku. Maka Aisyah lalu keluar dari rumahnya dan menyisir rumah istri-istri Rasulullah yang lain, kan deketan rumahnya. Tapi tidak dijumpainya Nabi di sana, dan akhirnya ditemukan beliau di masjid. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu Aisyah? Dadamu kok berdetak kencang? Kamu cemburu lagi ya? Masa iya Allah dan Rasulnya akan berbuat aniaya padamu? Sebetulnya banyak ya contoh-contoh cemburu istri-istri Rasulullah ini banyak, cuman gak mungkin ini dibahas dalam waktu singkat. Saya kira cukuplah untuk sebuah contoh ya, bahwa Rasulullah itu sebetulnya ketika istrinya cemburu itu enggak dimarahi. Yang dimarahi itu atau yang diingatkan itu, yang ditegur kalau cemburunya itu menimbulkan ketidakbaikan, misalkan memecahkan mangkok, maka itu harus diganti gitu. Kemudian ketika mencela, misalkan dia itu orang Yahudi, wong Yahudi gitu. Atau dalam riwayat yang lain, Sofia itu wong kerdil gitu loh. Sofia itu orang kerdil, maka Rasulullah andaikan perkataanmu dicampur dengan air laut, maka berubahlah itu air laut di samudra itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.